Shalom, rekan-rekan Youth yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada saat ini. Mari kita bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya, tema sore hari ini adalah tentang Allah adalah sumber sukacita kita. Ya, nah Bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bersama bahwa hari-hari terakhir ini banyak hal yang cukup membuat kita takut, membuat kita bimbang. Kenapa? Karena hal-hal yang luar biasa terjadi di tengah dunia ini, bukan hanya di lingkungan kita, tapi seluruh dunia mengalami hal yang sama. Kita menghadapi situasi pandemi yang tidak kunjung selesai. Bahkan menurut berita terjadi tambah meningkat. Ya. Oleh sebab itu sore hari ini saudara-saudara Youth yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat bagaimana Allah turut bekerja di dalam segala situasi. Ya, Alkitab katakan apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Lalu apa kebaikan buat kita di tengah situasi seperti ini? Banyak orang kehilangan sukacita, banyak orang kehilangan rasa kebergantungan kepada Tuhan sehingga membuat banyak orang sakit bukan gara-gara pandemi, tetapi karena ketakutan. Ya, sore hari ini mari kita belajar. Kita melihat betapa Tuhan itu mengasihi kita semua sehingga kita masih boleh berada, kita boleh beribadah saat ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Ya, kita percaya bahwa Allah adalah sumber sukacita kita. Itu yang membuat kita semakin mengerti bahwa Allah itu turut bekerja dalam situasi yang tidak enak ini. Oke? Ada seorang teolog yang berkata begini, saudara. Ada 3 hal yang membuat orang itu tidak bersukacita. Ya. Charles Swindoll di dalam bukunya mengatakan ada 3 hal yang mencuri sukacita kita saat-saat ini. Yang pertama adalah kekhawatiran, yang kedua adalah tekanan batin, dan yang ketiga adalah ketakutan. Ya. 3 hal inilah yang membuat orang itu tidak bisa bersukacita, sehingga keadaan tubuhnya itu yang mengalami ketakutan. Ya, stres yang tinggi, tekanan batin dan kekhawatiran itu yang membuat imun kita ini turun. Ya. Jadi ketika imun kita turun, penyakit itu datang, tubuh kita tidak bisa melawan. Alkitab katakan hati yang gembira adalah obat. Ya, bagaimana saudara bisa bergembira sehingga imun saudara bisa kuat kembali. Nah, kita akan melihat firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-15. Injil Yohanes pasal yang ke-15. Ayat yang ke-11. Injil Yohanes pasal 5 ayat pasal 15 ayat yang ke-11. Alkitab katakan begini. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Saya ulangi, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya apa? Supaya sukacita Tuhan itu ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Nah, saudara perhatikan, sukacita Tuhan itu diberikan kepada kita. Ya. Bukan hanya kita ditebus oleh Kristus dari kutuk dosa menjadi hamba kebenaran, sehingga kebenaran Kristus menjadi kebenaran kita.
kekudusan Kristus menjadi kekudusan kita. Nah, sore hari ini kita belajar bersama-sama, sukacita Tuhan juga ada di dalam kehidupan kita. Tuhan katakan, semuanya itu kukatakan kepadamu. Semuanya itu apa? Ya, saudara harus lihat di ayat sebelumnya. Dari pasal 15 mulai ayat yang pertama, Yesus katakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, maka kamu akan dikatakan apa? Berbuah lebat. Karena Yesus memberikan satu alegori tentang pokok anggur. Yesus adalah pokok anggur dan kitalah ada carang-carangnya. Ketika carang itu melekat, menempel pada pokok anggur yang benar itu, maka buahmu itu lebat. Kenapa Yesus perlu sampaikan ini? Ya. Ketika saudara dan saya ingin bersukacita di tengah penderitaan ini, saudara bisa bersukacita di tengah tekanan, himpitan, masalah hidup, dan juga pandemi virus saat ini. Saudara harus benar-benar melekat kepada Kristus. Sehingga saudara bisa berbuah. Saudara bisa bersukacita. Karena apa? Karena sukacita Tuhan itu ada di dalam hidup kita. Mengalir di dalam hidup kita karena kita melekat dan tinggal di dalam Kristus. Sehingga di ayat 11 ini Yesus sendiri katakan, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacita menjadi penuh. Kalau kita bicara Tuhan adalah sumber sukacita kita, tetapi kita sendiri tidak pernah bergaul dengan Tuhan, kita tidak pernah melekat dengan Tuhan, bagaimana saudara bisa mengalami itu semua? Jadi di ayat yang di awal-awal pasal 15 Yesus katakan, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar aku kamu tidak bisa bersukacita. Di luar aku kamu tidak bisa berbuah. Hanya ada di dalam Kristus, kita bisa melakukan segala hal. Dan itulah yang Tuhan inginkan terjadi kepada kehidupan anak muda. Ya, saudara perhatikan, masa depan kita itu ada di tangan setiap anak-anak muda. Gereja tanpa anak muda, gereja itu akan menjadi lemah. Oleh sebab itu, rekan-rekan youth yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita belajar di masa muda kita mau mencari kebenaran. Karena di dalam Kristus ada kebenaran, di dalam Kristus ada sukacita, di dalam Kristus ada pengharapan, di dalam Kristus ada kesembuhan, di dalam Kristus ada apapun yang saudara inginkan. Ya. Kemudian di ayat berikutnya Yesus juga mengatakan, di ayat 9, Yohanes pasal 15 ayat 9. Bagaimana supaya sukacita kita ini, sukacita Tuhan itu menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Bagaimana sukacita Tuhan itu melimpah atas hidup kita. Yohanes pasal 15 ayat 9, Yesus berkata, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Selanjutnya Yesus katakan apa? Tinggallah di dalam kasihku itu. Ya. Hal yang Yesus minta yang pertama apa? Supaya sukacita kita melimpah di dalam Tuhan. Yang Yesus minta adalah kita tinggal di dalam kasih Tuhan. Karena seperti Bapa mengasihi Kristus dan Kristus mengasihi kita, Yesus katakan, tinggallah di dalam kasihku. Ya. Karena saudara dan saya dipanggil oleh Tuhan, bukan tidak ada tujuan. Saudara dan saya dipanggil oleh Tuhan untuk melanjutkan karya Kristus di tengah dunia ini. Di tengah dunia yang membutuhkan kasih, di tengah dunia yang membutuhkan damai sejahtera, di tengah dunia yang membutuhkan sukacita,
saudara dan saya dipanggil oleh Tuhan untuk kita menghidupi panggilan itu dengan hidup di dalam kasih Tuhan. Ketika kita hidup dan menghidupi kasih Tuhan itu, maka ekspresi kasih Kristus itu ada di dalam kehidupan kita. Saudara tidak menjadi acuh, cuek dengan orang lain, tidak peduli dengan sesama. Kalau ada kasih Kristus di dalam hidup saudara dan saya, saudara tidak bisa melihat orang lain menderita. Saudara tidak bisa melihat orang lain kelaparan. Saudara tidak bisa melihat pekerjaan Tuhan terbengkalai. Saudara tidak bisa melihat apapun yang tidak benar. Saudara akan bersikap di tengah situasi yang tidak enak. Kasih itulah ekspresi daripada kehidupan Kristen. Kasih itulah yang harus kita tunjukkan di tengah-tengah orang yang mulai kehilangan kasih. Dimanapun saudara ditempatkan, dimanapun saudara ada, di lingkungan apapun, kasih itulah yang mengikat segala sesuatu. Rumah tangga tanpa kasih, kering. Kehidupan pelayanan kita melayani Tuhan tanpa kasih, tidak ada artinya, saudara. Karena hanya kasih Kristus yang mampu mengikat hubungan antara kita dengan yang lain. Ya. Jadi hal pertama yang Tuhan ingin saudara dan saya lakukan, kita mau menghidupi kasih Kristus. Karena apa? Karena teladan Kristus. Yesus katakan, Bapa mengasihi aku dan aku mengasihi kamu. Oleh sebab itu tinggallah di dalam kasihku. Orang yang mengatakan aku hidup di dalam kasih Tuhan, tetapi dia suka memarahi orang, dia suka memaki orang, ya, itu tandanya tidak ada kasih di dalam hidupnya. Bohong kalau dia suka tidak membenci orang lain, terus dia bilang aku mengasihi Tuhan, tapi dia membenci sesamanya. Itu tidak mungkin. Dan pasti kasih itu tidak ada di dalam kehidupan orang itu. Ya, jadi ekspresi kasih itu harus tercermin dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam pelayanan kita, di dalam apapun yang kita lakukan. Jadi yang pertama apa? Kita tinggal di dalam kasih-Nya. Kemudian bagaimana supaya sukacita kita ini penuh, melimpah? Oleh karena Kristus yang sumber sukacita itu memberikan sukacitanya kepada kita. Ya, ayat yang ke-10 kita lihat. Yohanes 15 ayat 10 berkata, Yesus berkata melanjutkan perkataannya demikian. Jikalau kamu menuruti perintahku, apa Yesus katakan? Kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Hal yang kedua, Tuhan Yesus mau apa yang harus kita lakukan? Ya, tadi perintahnya apa? Tinggallah di dalam kasih-Ku. Nah, kalau kita menuruti perintahnya Yesus itu, maka kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku seperti aku tinggal di dalam. Ya, hanya dengan menuruti perintah Yesus, perintahnya itu menunjukkan bahwa kita ini sudah tinggal di dalam kasih-Nya. Ya. Tanda bahwa orang itu sudah tinggal di dalam kasih Kristus, dia harus mentaati perintahnya. Loh, perintah yang mana, Pak? Perintah yang mana, Kak? Yang harus saya lakukan? Perintah Yesus yang ada di dalam firman Tuhan. Kasihilah musuhmu. Ya, Yesus katakan, dulu kamu mendengar firman. Kasihlah sesamamu dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berfirman, Yesus katakan apa? Kasihilah musuhmu
dan berdoalah bagi orang-orang yang menganiaya kamu. Itu salah satu perintah Tuhan. Dan perintahnya di dalam hukum kasih, apa dikatakan? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sudahkah itu kita lakukan? Ketika kita tidak melakukan perintah Tuhan, jangan bilang saudara itu bisa bersukacita. Saudara itu tinggal di dalam kasih Kristus. Hanya dengan kita menuruti perintahnya, itu tandanya bahwa kita ini hidup di dalam kasih-Nya. Dan ketika kita sudah mentaati perintah Tuhan, dan kita hidup di dalam kasih-Nya, Yesus katakan apa? Dampaknya adalah sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Ya. Kalau kita baca keseluruhan ayat 15, di situ mengandung banyak perintah. Ya. Ketika kita mau tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam kita, maka apapun yang kita minta, Yesus katakan apa? Aku akan memberikan. Ketika kita tinggal di dalam Kristus, ya, apa sih yang kita butuhkan? Ketika saudara ada di dalam Kristus dan Kristus ada di dalam hidupmu, apa yang kita mau minta? Pastilah kehendak kita itu harus menyesuaikan dengan apa yang Tuhan kehendaki. Ya. Bahkan Yesus sendiri memberikan teladan. Biarlah kehendakmu yang terjadi dalam hidupku, bukan kehendakku. Ya. Pastikan Yesus ada di dalam hidup kita. Pastikan Yesus mau mempercayakan dirinya kepada kita. Kita boleh percaya Yesus. Tapi yang lebih utama, Yesus mau mempercayakan dirinya kepada kita. Kita buka Yohanes pasal 2, ayat 23 sampai 25. Injil Yohanes pasal 2, ayat 23 sampai 25. Firman Tuhan berkata demikian. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya, nama Yesus, ya, nama Yesus. Karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakan oleh siapa? Oleh Yesus. Ayat 24, saudara perhatikan. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Kenapa? Karena ia mengenal mereka semua. Dan karena tidak perlu seseorang pun memberikan kesaksian kepada Yesus tentang manusia. Sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati setiap manusia. Saudara tidak bisa menutupi ya, hati saudara di hadapan Tuhan. Saudara bisa menutupi pada orang lain. Saudara bisa menutupi keburukan saudara di hadapan manusia. Tapi di hadapan Yesus, saudara tidak bisa. Ya. Datang kepada Yesus dengan hati yang terbuka. Karena Yesus tahu apa yang ada di dalam hati saudara dan saya. Pastikan Yesus mau mempercayakan dirinya kepada kita, dan kita percaya kepadanya, Yesus percaya kepada kita, disitulah ada pertemuan, hubungan. Ya. Ketika Yesus tinggal di dalam kita, mempercayakan diri di dalam hidup kita, otomatis karakter Kristus itu muncul. Yang orang lain bisa
Yang orang lain bisa lihat dalam kehidupan kita apa? Karakter Kristus itu menjadi karakter kita. Sikap Kristus itu menjadi sikap kita. Oleh sebab itu jangan Anda percaya kepada Yesus karena saudara melihat mujizat. Wah, Yesus melakukan mujizat yang luar biasa. Boleh enggak kita percaya Yesus karena mujizat? Boleh, tapi bukan sampai di situ. Saudara harus bukan mencari mujizatnya, tetapi carilah si pemberi mujizat. Tapi orang-orang di situ dia hanya kagum dengan mujizat yang dilakukan Yesus. Ya, Alkitab katakan orang itu percaya dalam namanya karena mereka melihat tanda-tanda mujizat. Tapi Yesus tahu motivasi setiap orang yang datang kepadanya. Oleh sebab itu malam hari ini, sore hari ini, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada, datang kepada Tuhan tanpa kemunafikan. Datanglah kepada Tuhan dengan hati yang terbuka. Jangan ada yang saudara tutup-tutupi. Karena Anda tutupi di hadapan Tuhan pun percuma. Karena Tuhan tahu apa motivasi hidup saudara dan saya percaya kepada Yesus. Ya. Yesus sangat ingin berhubungan dengan umatnya. Yesus sangat rindu bersekutu dengan umatnya. Oleh sebab itu bukalah hatimu, datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Dan izinkan Yesus mempercayakan dirinya pada kita. Ketika Yesus mempercayakan dirinya dalam kehidupan kita, disitulah sukacita kita, Yesus katakan tadi, sukacitamu menjadi berlimpah karena sukacitaku kuberikan kepadamu. Tidak ada yang lain. Selain Anda tinggal di dalam Kristus, hidup mentaati perintahnya. Orang yang menjalankan perintahnya itu adalah orang-orang yang tinggal di dalam kasih-Nya. Perintah Yesus bukan perintah yang susah, yang tidak mungkin saudara lakukan. Tapi apa yang Yesus sudah kerjakan, apa yang Yesus sudah teladankan di dalam hidup kita, itu yang harus kita lakukan. Biarlah malam hari ini, sukacita Tuhan itu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Tanpa sukacita itu, kita tidak sanggup menghadapi situasi yang berat ini. Ya. Seberapa banyak Anda mendengar orang yang sudah dipanggil Tuhan. Saat ini teror maut itu datang. Teror maut itu sudah melanda di mana-mana. Menyebarkan ketakutan, menyebarkan kekhawatiran. Ya. Apakah Anda mau ikut gelombang daripada teror itu? Kalau Anda tidak mau ikut terlibat oleh teror ini, putuskan malam hari ini datang kepada Yesus. Karena Yesus yang satu-satunya sumber sukacita kita. Yesus satu-satunya pengharapan hidup kita. Ya. Kalau saudara berjuang sendiri, saudara tidak kuat. Ketika kita melakukan dengan kekuatan sendiri, saudara tidak akan bisa mendapat apa-apa. Malam hari ini Tuhan ingin mempercayakan dirinya kepada saudara dan saya. Oleh sebab itu buka hatimu, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena dialah yang menjamin kehidupanmu. Bukan hidup di dunia ini saja, tetapi kehidupan kekal di kerajaan surga. Ya. Kalau ada jalan lain menuju surga, ya, saudara perhatikan, kalau ada jalan lain menuju surga, Yesus tidak perlu turun. Kenapa Yesus harus turun ke dunia? Karena memang tidak ada jalan
Yesus katakan, akulah jalan itu, akulah kebenaran itu, dan akulah hidup itu. Hidup yang dimaksud Yesus itu bukan sekedar hidup di dunia ini saja, tapi hidup kekal bersama-sama dia dengan dia di sorga. Ya. Hidup yang Yesus maksud bukan bios, tetapi zoe. Zoe itu apa? Hidup kekal. Hidup everlasting. Tidak ada satupun manusia yang bisa menjanjikan semuanya itu, saudara. Kalau dia tidak berasal dari sorga. Tapi karena Yesus memang datang dari sorga. Dan dia akan membawa saudara dan saya ke surga. Ya. Saudara yang mengalami ketakutan saat ini. Saudara takut terinfeksi penyakit, virus. Saudara yang takut mati. Saudara yang takut kalau saya mati mau kemana. Malam hari ini, Tuhan ingin melawat saudara. Tuhan ingin membebaskan saudara dari ketakutan. Tuhan akan memberikan sukacitanya. Sehingga saudara mampu melawan beban berat. Saudara bisa mampu melawan rasa ketakutan itu. Tinggallah di dalam Kristus. Tinggallah di dalam kasih-Nya. Lakukan perintah-Nya. Maka sukacita Kristus adalah bagian hidup saudara. Kemenangan Kristus adalah kemenangan saudara. Saudara mau berharap kepada siapa saat ini? Berharap kepada rumah sakit sudah penuh. Berharap kepada obat, obat sudah habis. Berharap kepada oksigen, oksigen sudah langka, saudara. Satu-satunya pengharapan kita adalah kepada Tuhan. Lakukan bagianmu. Dan Tuhan akan melakukan bagiannya. Melawat saudara, memberkati saudara, menutupi saudara, menyembuhkan saudara, memulihkan hidupmu. Hanya itu kekuatan kita. Kita datang kepada dokter, dokternya lagi sakit, saudara. Kita datang kepada orang lain tidak mau buka pintu, takut. Saudara. Kalau depan tutup, kanan tutup, kiri tutup, belakang tutup. Satu-satunya yang terbuka ke atas. Mari datang kepada Tuhan. Ya, biarlah sukacita itu menjadi bagian dalam hidupmu, menjadi bagian dalam hidup kita semua, sehingga kita mampu melawan situasi ini bersama dengan Kristus. Itu saja yang saya dapat bagikan malam hari ini. Biarlah sukacita Kristus itu menjadi bagian hidup kita dan kita bisa berjalan bersama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Bapa di dalam surga, malam hari ini hamba-Mu berhenti berbicara. Tapi biarlah firman-Mu itu terus memberikan kekuatan di dalam kehidupan setiap kami. Engkau melihat saudara-saudara kami yang terbaring sakit saat ini. Mereka yang berjuang melawan virus corona. Mereka yang berjuang melawan ketakutan. Mereka yang berjuang melawan kekhawatiran. Kiranya malam hari ini Tuhan Kau berikan sukacita-Mu dalam kehidupan mereka. Kau berikan pemeliharaanmu dalam hidup mereka. Pemulihan, kesembuhan. Kau berikan dalam kehidupan saudara-saudara kami. Kau lawat mereka malam hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya teror maut ini tidak mampu melemahkan iman kami. Biar teror maut ini tidak sanggup memisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami hidup di dalam sukacita-Mu. Karena hanya itulah kekuatan kami. Hanya itulah pengharapan kami di tengah dunia yang semakin hari semakin berat. Dan kami percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Sekali sedetik pun Engkau tidak akan pernah melepaskan kami. Penuhi kami dengan kasih-Mu. Supaya kami bisa menebarkan kasih itu di tengah dunia yang membutuhkan kasih. Terima kasih Bapak buat firman-Mu pada malam hari ini. Biarlah Engkau sendiri yang bekerja melalui firman-Mu.
melahirbarukan setiap orang-orang yang mendengar kebenaran firman-Mu. Dan mereka bisa taat menghidupi keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Roh Kudus pimpin kami. Roh Kudus senantiasa membaharui kehidupan kami. Membaharui sukacita kami. Membaharui apa yang ada di dalam kehidupan kami. Biarlah kami semakin dekat, melekat kepada Tuhan. Dan segala sesuatu itu boleh mendatangkan kebaikan buat kami. Terima kasih buat kebenaran firman pada malam hari. Pujian dan penyembahan yang sudah kami naikkan di hadapan Tuhan, boleh memberkati Tuhan pada malam hari ini. Pakai setiap anak-anak mudamu yang sudah melayani Engkau pada malam hari ini. Yang memimpin pujian, singer, pemain musik, sound system, multimedia, dan semuanya Tuhan lawat, Tuhan berkati. Kiranya sukacita itu ada di dalam setiap anak-anak-Mu. Kami menyerahkan kehidupan kami, mulai malam hari ini, sampai Maranatha Yesus datang. Engkau tetap menyertai hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pujian, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepada Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi. Kami bersyukur buat malam ini, kami percaya bahwa malam ini adalah malam yang diberkati oleh Tuhan. Kami anak-anak muda GPPS El Bethel masih bisa melaksanakan ibadah online. Biarlah apa yang kami lakukan hari ini Tuhan, semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati Tuhan satu persatu yang sudah bersama-sama dengan kami dalam ibadah online, yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Biarlah Tuhan memberkati. Berkati satu persatu mereka, jaga dan pelihara lindungi mereka Tuhan. Kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan akan terus selalu menyertai kehidupan mereka dan memberkati. Yang sudah melayani pada hari ini pemusik, well singer, juga Tuhan sendiri akan memberkati. Terlebih hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman,
berkati keluarganya, pelayanannya, semuanya Tuhan memberkati. Kami percaya bahwa firman Tuhan hari ini memberikan semangat yang baru bagi kami, memberikan kekuatan yang baru bagi kami, memberikan gairah yang baru. Kami percaya Tuhan bahwa ketika kebenaran firman disampaikan, kami makin kuat, makin semangat di dalam Tuhan. Karena kami tahu ada Tuhan yang selalu bersama dengan kami, sukacita sorga akan terus mengalir dalam hidup kami dan menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Pertemukan kami pada besok, hari Minggu kami ibadah raya juga online. Tuhan juga membawa kami dalam hadirat Tuhan, sehingga kami bisa menikmati juga hadirat Tuhan dalam ibadah raya online hari Minggu besok. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan kami percaya bahwa malam hari ini adalah malam di mana Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Mari kita menerima berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah, sukacita sorga, kasih karunia Tuhan akan terus mengalir dalam hidup kami semua. Masa depan yang cerah, yang penuh dengan harapan, keberhasilan, kesuksesan bagi kami anak-anak muda akan kami raih di dalam nama Yesus. Mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam dan demi nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat pelayanannya hari ini. Terima kasih ya semuanya, terima kasih.